Pagi itu, udara di perumahan mewah Gria Asri terasa segar bagi mereka yang menikmati hidup tanpa beban. Namun, bagi Bu Ratih, setiap langkah menuju rumah besar bercat putih di ujung jalan itu terasa seperti melangkah ke tempat yang menekan harga dirinya. Ia membawa tas kecil berisi serbet, sabun cuci, dan pakaian kerja. Setiap hari, jam 7 pagi, ia datang ke rumah Bu Mirna untuk membersihkan, mencuci, dan memasak. Dan setiap hari pula, ia harus menelan perasaan rendah diri karena perlakuan majikannya. "Ratih, cepat sikat lantainya, masih kotor di pojok situ." Suara Bu Mirna menggema dari ruang tamu. Wanita itu duduk di sofa empuk sambil menyesap kopi, mengenakan daster sutra yang mahal. "Iya, Bu," jawab Ratih pelan, tanpa berani menatap. Tangannya terus menggosok lantai, meski sebenarnya sudah bersih. Bu Mirna meliriknya dengan tatapan jijik. "Kau ini kerja, tapi tak pernah kelihatan hasilnya. Dasar orang miskin, malasnya bawaan," katanya tajam. Ratih menunduk. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya terasa berat. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Beberapa menit kemudian, Bu Mirna memanggilnya lagi. "Ratih, kau sudah mandi? Baumu masih seperti minyak tanah saja. Jangan sampai tetanggaku lewat dan mencium baumu, malu aku punya pembantu seperti kau." Ucapan itu menusuk. Ratih menelan ludah, menatap sekilas cermin di dinding. Wajahnya lelah, kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya kusut karena kerja seharian. Tapi ia bukan malas, hanya nasib yang membuatnya hidup begini. Di ruang makan, piring-piring porselen berkilau. Bu Mirna duduk santai menonton televisi. Ia tertawa keras melihat sinetron, lalu menatap Ratih lagi. "Lihat itu, orang-orang di TV saja tahu cara hidup enak. Beda sama kau yang nasibnya nggak akan berubah. Punya cita-cita saja percuma." Kata-kata itu membuat dada Ratih sesak. Ia berpura-pura sibuk mencuci piring agar air mata tidak terlihat. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah memang manusia seperti dirinya tidak pantas dihormati? Sore harinya, ketika pekerjaan selesai, Ratih berjalan pulang melewati gang kecil menuju rumah kontrakannya. Rumah itu sempit dan lembab, dengan atap bocor dan tembok kusam. Di depan rumah, Arman, tetangganya, sedang memperbaiki sepeda motornya. "Pulang, Bu Ratih?" sapa Arman ramah. "Ya, Mas. Baru selesai beres-beres di rumah Bu Mirna," jawabnya lelah. "Dari wajahmu kelihatan capek banget." "Sabar, ya. Hidup memang gak selalu adil, tapi Tuhan pasti lihat perjuanganmu." Ratih tersenyum tipis. "Kadang saya pikir, Mas, orang baik itu justru sering diinjak. Saya cuma pengen hidup tenang tanpa dihina." Arman menatapnya penuh empati. "Jangan balas dendam, Bu. Kalau kita ikut kotor, bedanya apa sama mereka?" Ratih mengangguk, tapi hatinya tidak sependapat. Dalam benaknya, suara Bu Mirna terus terngiang. "Orang miskin seperti kau tidak akan berubah." Kata-kata itu seperti cambuk yang membakar amarahnya. Malam itu, Ratih duduk di beranda kecil rumahnya. Lampu minyak menyala redup. Ia menatap langit, berpikir panjang. Hidupnya selalu penuh kerja keras, tapi tidak pernah dihargai. Ia teringat ibunya dulu yang juga pembantu dan mati dalam kemiskinan. Apakah nasibku akan sama? Pikirnya getir. Suara jangkrik terdengar di kejauhan, disusul hembusan angin dingin. Ratih menggenggam tangannya sendiri. Dalam hati, sebuah sumpah perlahan tumbuh, gelap, dingin, dan penuh tekad. "Aku akan buktikan. Aku akan kaya. Aku akan buat mereka tunduk suatu hari nanti." Air matanya jatuh di punggung tangan yang kasar. "Bu Mirna," bisiknya pelan. "Suatu hari, Ibu akan lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Keesokan harinya, Bu Mirna kembali mempermalukannya di depan tetangga yang datang arisan. "Oh, ini pembantu saya, Ratih." Kasihan,
Orangnya rajin, tapi ya, tetap saja miskin. Sudah nasib. Tawa kecil terdengar dari tamu-tamu itu. Ratih menunduk, menahan panas di pipinya. Tapi kali ini bukan karena malu, karena dendamnya sudah mulai tumbuh kuat. Saat Ratih pulang sore itu, Arman menatapnya heran. "Kau baik-baik saja, Bu Ratih?" Ia tersenyum hambar. "Iya, Mas. Tapi mungkin sebentar lagi, nasib saya akan berubah." Arman tidak mengerti maksudnya. Tapi Ratih tahu persis apa yang ia maksud. Ia tidak akan diam. Ia akan mencari cara agar dunia tidak lagi menginjak orang seperti dirinya. Malam itu, Ratih tidur dengan mata terbuka. Di antara rasa sakit dan amarah, lahirlah tekad yang baru, keinginan untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukan takdir, melainkan ujian yang akan ia lawan dengan segala cara, bahkan jika harus menempuh jalan yang gelap. Sore itu, langit tampak kelabu di atas rumah besar milik Bu Mirna. Udara lembab bercampur aroma sabun pel lantai yang baru saja digunakan Bu Ratih untuk membersihkan seluruh ruang tamu. Keringat menetes di pelipisnya, namun tangannya tetap bekerja, meski tubuhnya sudah nyaris tak kuat berdiri. Ia tahu, jika pekerjaannya terlihat sedikit saja kurang rapi, Bu Mirna akan menemukan alasan untuk menghina lagi. Dan benar saja, dari arah dapur terdengar suara cempreng khas majikannya. "Ratih, ini lantai kok masih ada debu di pojokan? Kau itu buta? Ya? Kalau begini terus, aku ganti saja dengan pembantu lain." Bu Ratih menghentikan gerakannya. Ia menunduk, menatap lantai yang sebenarnya sudah bersih. "Maaf, Bu. Nanti saya bersihkan lagi," jawabnya lirih. Bu Mirna mendengus kesal, lalu memanggil dua tamu arisannya yang duduk di ruang depan. "Lihat ini pembantuku. Sudah aku kasih kerja, dikasih makan, tapi hasilnya begini. Kadang aku heran, orang miskin kok kayaknya susah sekali belajar rapi." Tamu-tamu itu tertawa kecil, pura-pura menutup mulut mereka dengan tangan. Namun, suara tawa itu cukup keras untuk menusuk hati Ratih. Ia menunduk makin dalam, memegang kain pel yang sudah basah, sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Setiap kalimat penghinaan terasa seperti cambuk di wajahnya. Ia bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga terkikis secara batin. Dalam hati, ia bertanya, "Apa salahku jadi miskin?" Tak berhenti sampai di situ, ketika tamu-tamu pulang, Bu Mirna kembali melanjutkan dengan nada merendahkan. "Ratih, kau tahu kenapa hidupmu nggak akan pernah maju? Karena orang seperti kau itu nggak punya harga diri. Kalau aku di posisimu, aku sudah kabur sejak dulu. Tapi ya, orang miskin kan memang nggak punya pilihan." Ratih menatap majikannya sejenak, pandangan kosong, tapi dalam hatinya api kecil mulai menyala. Ia tidak berani bicara, tapi dalam benaknya muncul perasaan baru, marah yang bercampur sakit hati. Malam itu, Ratih pulang dengan langkah berat melewati gang sempit menuju rumahnya. Gang itu becek setelah hujan, lampu jalan mati, dan suara televisi dari rumah-rumah tetangga terdengar samar. Ketika ia tiba di depan rumahnya yang berdinding papan, Arman sudah duduk di kursi bambu, menunggu sambil menyeruput kopi hitam. "Bu Ratih, wajahmu pucat sekali. Ada apa?" tanya Arman khawatir. Ratih meletakkan tas kecilnya, duduk tanpa bicara sejenak, lalu menghela napas panjang. "Mas Arman, saya capek. Bukan capek kerja, tapi capek dihina terus. Rasanya, harga diri saya diinjak-injak setiap hari." Arman menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Saya tahu perasaan itu, Bu. Tapi jangan biarkan kemarahan membuat ibu buta. Hidup nggak bisa diubah secepat itu. Semua butuh waktu." Ratih tersenyum getir. "Waktu? Berapa lama lagi, Mas? Saya sudah kerja dari muda sampai sekarang. Tapi tetap saja, dunia nggak pernah berpihak. Kalau ibu ikut terbawa emosi, nanti malah tersesat. Kaya itu nggak selalu berarti bahagia."
Ratih menatap Arman dengan mata merah. Mas Arman, orang yang punya makan tiap hari bisa bicara begitu. Tapi kalau hidupmu cuma cukup buat bertahan, kau pasti akan berpikir lain. Saya cuma ingin berhenti dihina. Saya cuma ingin hidup lebih baik. Nada suaranya naik sedikit. Arman terdiam, tahu tak ada gunanya menasehati orang yang sedang terluka dalam. Ia hanya menatap Ratih yang kini menunduk, menahan amarah dan air mata. Ketika malam kian larut, Ratih masuk ke dalam rumah. Lampu redup berkelap-kelip, angin menerobos lewat celah dinding. Ia duduk di lantai tanah, menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang sudah retak. Wajah itu terlihat asing, antara lelah dan marah. Ia ingat semua kata-kata Bu Mirna siang tadi. Orang miskin gak punya harga diri. Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Ia memegang dada, merasakan jantung berdegup cepat. Seolah tubuhnya tak kuat menampung amarah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Aku sudah sabar. Tapi sampai kapan? Gumamnya. Kalau dunia menutup semua jalan, apa aku harus tetap diam? Ia menatap ke arah langit yang terlihat dari jendela kecil rumahnya. Awan gelap menggantung, petir menyambar jauh di kejauhan. Di bawah cahaya redup, Ratih menangkupkan tangan, berdoa, namun bukan dengan hati tenang seperti biasanya. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Kalau memang ada jalan agar aku bisa hidup layak, aku mohon tunjukkan. Aku nggak peduli caranya. Aku ingin mereka berhenti menghina aku ingin kaya. Aku ingin mereka menyesal telah merendahkanku. Doa itu keluar di antara tangis dan amarah. Ratih menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Tapi di balik doa itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keinginan kuat yang perlahan berubah menjadi obsesi. Di luar, hujan mulai turun. Air mengetuk atap seng yang bocor, menambah sunyi malam itu. Ratih tetap duduk di tempatnya, tak bergerak. Ia menatap jauh ke depan, seolah sedang menunggu sesuatu. Sebuah tanda, atau mungkin panggilan dari takdir yang kelak akan menuntunnya ke jalan gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di dalam hati kecilnya, kalimat itu terucap tanpa ia sadari. Kalau Tuhan tak menjawab, mungkin ada kekuatan lain yang bisa. Hari itu, matahari menyengat di atas pasar tradisional yang ramai. Bau ikan asin bercampur aroma sayur mayur memenuhi udara. Suara pedagang memanggil pembeli bersahutan, menciptakan kebisingan yang khas. Di antara keramaian itu, Bu Ratih berjalan pelan membawa keranjang anyaman berisi cabai, tomat, dan sedikit beras. Bajunya yang lusuh basah oleh keringat, tapi ia tetap melangkah, menahan rasa malu di tengah kerumunan orang-orang yang tampak lebih beruntung darinya. Ia berhenti di depan penjual sayur, menawar dengan suara pelan. 5.000 ya, Bu. Tolong dikurangi dikit. Penjual hanya tersenyum kecut. Sudah harga pas, Bu Ratih. Sekarang semua naik. Ratih mengangguk. Ia menyerahkan uang terakhir di kantongnya, lalu berjalan lagi. Tapi langkahnya terhenti ketika sebuah mobil hitam mengilap berhenti tak jauh dari pasar. Dari dalam keluar seorang wanita bergaun mahal, memakai kacamata besar dan tas kulit asli yang harganya mungkin cukup untuk membayar kontrakannya setahun. Wanita itu menoleh ke arah Ratih, dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Ratih? Kamu Ratih, kan? Ratih memicingkan mata, mencoba mengenali. Lila? Suaranya bergetar antara kaget dan tak percaya. Ya ampun, Ratih, sudah berapa tahun kita nggak ketemu? Lila memeluknya erat, wangi parfumnya mahal dan menusuk hidung. Mereka berdua dulu pernah bekerja di pabrik garmen yang sama. Tapi setelah pabrik itu bangkrut, Lila menghilang begitu saja. Sekarang, melihatnya datang dengan mobil mewah, perhiasan berkilau di tangan, dan kulit yang terawat, Ratih hampir tak percaya. Ya Tuhan, Lila kamu berubah banget, kata Ratih lirih. Lila tertawa pelan. Hidup harus berubah, Ratih. Aku dulu capek seperti kamu. Sekarang,
Alhamdulillah, semua sudah berbeda. Nada suaranya lembut, tapi di telinga Ratih terdengar seperti sindiran halus. Mereka duduk di warung kopi kecil di pinggir pasar. Ratih memesan teh hangat, sementara Lila memilih jus dalam botol yang dibawanya sendiri. "Jadi kamu sekarang kerja apa?" tanya Ratih penasaran. Lila tersenyum samar. "Kerja? Ya bisa dibilang bukan kerja biasa. Aku dapat rezeki dari jalan yang gak semua orang tahu." Ratih mengerutkan kening. "Jalan? Maksudnya apa?" Lila memutar sendok kecil di gelasnya, menatap cairan teh Ratih yang bergoyang. "Kadang hidup ini butuh keberanian, Ratih. Kalau kita cuma pasrah, dunia gak akan berubah. Aku dulu seperti kamu, dihina, diremehkan. Tapi aku nemu seseorang yang bantu aku buka jalan menuju rezeki besar." Ratih menatapnya tak berkedip. "Seseorang?" Lila tersenyum kecil. "Aku nggak bisa cerita banyak. Yang jelas, aku menempuh jalan spiritual. Ada syaratnya, tentu saja. Tapi hasilnya nyata." Ratih menelan ludah. Kata spiritual itu terdengar aneh di telinganya. Ia pernah mendengar gosip di kampung tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya setelah pergi ke tempat tertentu. Tapi kabar itu selalu berakhir dengan tragedi. "Lila," Ratih berkata hati-hati, "itu bukan pesugihan, kan?" Lila tertawa kecil, suaranya lembut tapi dingin. "Ah, kamu masih seperti dulu, penakut. Orang selalu menamakan apapun yang mereka nggak pahami sebagai pesugihan. Padahal kalau niatnya baik, itu cuma cara lain mencari rezeki." "Cara lain?" Ratih mengulang pelan. "Ya," jawab Lila cepat. "Bukan mencuri, bukan merampok. Cuma menjalani ritual untuk membuka jalan. Tidak semua orang kuat melakukannya." Ratih menatap cincin berlian di jari Lila, tas kulit yang mengilat, jam tangan mahal. Semua itu seperti bukti nyata dari apa yang ia katakan. "Dan kamu yakin itu nggak salah?" tanya Ratih dengan suara hampir berbisik. "Yang penting niat, Ratih. Hidup ini cuma sekali. Kamu mau terus disiksa orang seperti Bu Mirna seumur hidup? Atau kamu mau mereka akhirnya tunduk di bawah kakimu?" Kalimat itu menghantam dada Ratih. Ia memalingkan pandangan, menatap pasar yang mulai sepi. Dalam pikirannya, wajah Bu Mirna muncul lagi, senyum merendahkan, tawa sinis, dan kalimat yang terus menghantui. "Orang miskin gak punya harga diri." Ratih mengepalkan tangannya. "Aku cuma ingin mereka berhenti meremehkan aku." Lila tersenyum lebar. "Kalau begitu, mungkin waktumu sudah tiba. Aku bisa kenalkan kamu pada seseorang. Dia tinggal di Sragen. Di sana ada tempat Gunung Kemukus. Banyak orang datang ke sana mencari keberuntungan. Tapi ingat, tidak semua kuat menjalani syaratnya." "Gunung Kemukus?" Ratih mengulang pelan. Ia pernah mendengar nama itu, tapi hanya dari bisikan-bisikan di warung atau cerita samar dari orang tua. Tempat itu terkenal misterius, katanya tempat pesugihan yang melibatkan hal-hal tak pantas. "Lila," katanya pelan, "itu tempat orang yang melakukan hal tabu, kan?" Lila menatapnya tajam, tapi tersenyum samar. "Kadang, yang dianggap tabu justru jalan menuju kekuatan besar. Dunia ini bukan milik orang suci, Ratih. Dunia milik orang yang berani." Suasana menjadi hening sejenak. Ratih menatap gelas tehnya yang sudah dingin. Di dalam hatinya, pertarungan dimulai antara rasa takut dan rasa ingin tahu. "Aku bisa bantu kamu," lanjut Lila, suaranya makin pelan, nyaris seperti bisikan. "Tapi kamu harus yakin. Sekali melangkah, nggak boleh mundur." Ratih menatapnya dalam, lalu mengangguk perlahan. "Aku mau tahu lebih banyak." Lila tersenyum puas. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan selembar kartu nama lusuh bertuliskan nama seseorang. "Datanglah ke Sragen minggu depan. Aku akan pertemukan kamu dengan orang yang bisa bantu."
Jangan cerita pada siapapun. Ini bukan urusan semua orang. Ratih mengambil kartu itu dengan tangan bergetar. Ia tahu dirinya sedang berdiri di tepi jurang, tapi bayangan kekayaan dan harga diri yang ia idamkan menutupi rasa takutnya. Saat Lila naik ke mobil dan pergi, Ratih masih berdiri di pinggir jalan. Angin panas pasar menerpa wajahnya, tapi tubuhnya terasa dingin. Dalam hati kecilnya, suara berbisik, "Inilah jalanku keluar dari kehinaan." Dan untuk pertama kalinya, Ratih tidak lagi takut. Meski ia belum tahu bahwa langkah berikutnya akan menjerumuskannya ke kegelapan yang tak bisa ia kembali darinya. Sore itu, langit mulai berubah warna menjadi jingga ketika Ratih berdiri di tepi terminal kecil yang ramai. Debu beterbangan setiap kali bus berhenti dan penumpang naik turun membawa karung atau tas besar. Suara klakson, teriakan calo, dan deru mesin bercampur menjadi satu, bising, namun terasa asing di telinga Ratih. Di sampingnya, Lila tampak anggun dengan pakaian rapi dan tas kulit di tangan. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali melihat jam di pergelangan tangannya seolah menunggu sesuatu. Ratih menggenggam uang receh di tangannya, berusaha menyembunyikan rasa gugup yang kian tumbuh di dada. "Bus ke Sragen bentar lagi berangkat," kata Lila akhirnya. "Kita duduk di belakang, biar nggak terlalu kelihatan." Ratih hanya mengangguk. Ia tidak paham maksud kata-kata itu, tapi memilih diam. Dalam pikirannya, ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa perjalanan ini bukan kesalahan. "Aku cuma ingin hidup lebih baik." Begitu ia terus menenangkan diri. Mereka naik ke dalam bus yang sudah setengah penuh. Bau solar bercampur dengan keringat penumpang. Di deretan kursi depan, seorang pria tua mengenakan kain sarung dan sorban lusuh duduk sambil memejamkan mata. Dua bangku di seberang ditempati pasangan muda yang berbicara pelan tentang tujuan malam ini. Kata-kata mereka samar, tapi Ratih sempat mendengar sepintas. "Kalau sudah sampai, jangan tolak apapun yang diminta." Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Sinar matahari terakhir menembus kaca, menciptakan pantulan keemasan di wajah Lila yang kini tampak murung. "Lila," Ratih memecah keheningan, "kamu yakin ini aman?" Lila menoleh pelan, menatapnya dengan mata tajam tapi kosong. "Semua jalan menuju rezeki selalu punya harga, Ratih. Tapi percaya sama aku, hasilnya sepadan." Jawaban itu tidak menenangkan sama sekali. Bus mulai berjalan pelan, meninggalkan terminal menuju jalan panjang yang mengarah ke timur. Perlahan, kota berganti menjadi perbukitan. Pohon-pohon jati berbaris di sisi jalan, dan langit mulai gelap. Ratih memperhatikan para penumpang. Wajah-wajah mereka tampak tegang. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang menunduk diam. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan ringan. Seolah semua orang di dalam bus tahu bahwa mereka sedang menuju sesuatu yang tidak seharusnya diketahui manusia. Dari bangku belakang, terdengar suara seorang pria berbisik kepada temannya. Katanya, yang baru pertama kali datang ke Gunung Kemukus harus siap lahir batin. Banyak yang gak kuat, balik cuma tinggal nama. Ratih menelan ludah. Ia ingin berpura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu menancap dalam pikirannya. Setelah 1 jam perjalanan, bus melewati jalan sepi yang hanya diterangi lampu kuning redup. Lila menatap keluar jendela, wajahnya kaku, seolah tenggelam dalam pikiran yang berat. "Kamu kelihatan aneh," ujar Ratih hati-hati. Lila menghela napas panjang. "Kau belum tahu, Ratih." Semakin dekat ke tempat itu, semakin terasa panggilannya. "Aku sudah ke sana beberapa kali, tapi setiap kali lewat jalan ini, bulu kudukku selalu berdiri." Ratih terdiam. "Beberapa kali?" pikirnya heran. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu dalam nada suara Lila membuatnya enggan. Ada beban di balik kata-kata itu, seperti rahasia yang tak boleh diungkap. Di luar, kabut mulai turun menutupi jalan. Bus menyalakan lampu sorot, tapi pandangan tetap terbatas.
Sopir memperlambat laju kendaraan, sementara suara jangkrik mulai terdengar dari hutan di kiri kanan jalan. Satu persatu penumpang mulai diam, seolah merasakan aura yang sama, dingin, pekat, dan aneh. Ratih menggigil meski udara di dalam bus pengap. Di tengah kesunyian itu, terdengar suara pelan dari pria bersorban tadi. Ia membaca sesuatu, entah doa atau mantra. Lila menunduk, tidak ikut bicara. "Lila?" Ratih berbisik. "Apa sebenarnya tempat itu?" "Gunung Kemukus, orang bilang di sana ada pesugihan, benar?" Lila menatapnya tanpa ekspresi. "Jangan sebut itu di jalan. Mereka bisa mendengar." "Mereka?" Ratih mematung. "Siapa mereka?" "Yang menjaga tempat itu," jawab Lila datar, lalu kembali menatap jendela. Sepanjang perjalanan setelah itu, Ratih tak lagi berani berbicara. Ia hanya menatap keluar, memperhatikan kabut yang semakin tebal. Di kejauhan, terlihat samar cahaya merah berkelip di antara pepohonan, seperti api kecil yang menari. Bus terus berjalan melewati jalan berliku, menanjak perlahan menuju perbukitan. Rasa penasaran yang tadi memenuhi hati Ratih mulai berubah menjadi takut. Ada bagian dirinya yang ingin meminta berhenti dan kembali ke rumah, tapi ada juga suara lain di dalam hati yang berkata, "Sudah sejauh ini, jangan mundur." Menjelang malam, bus melewati gapura tua bertuliskan huruf besar, "Selamat datang di kawasan Gunung Kemukus." Hurufnya pudar, tapi masih terbaca jelas di bawah cahaya lampu kendaraan. Ratih menatapnya dengan campuran kagum dan gentar. Beberapa penumpang berdesis pelan, sebagian menunduk. Lila memejamkan mata sejenak, lalu berbisik lirih, "Kita sudah sampai di gerbangnya." Tak lama kemudian, bus berhenti di sebuah area datar di kaki gunung. Udara di luar dingin dan lembab, kabut tebal menyelimuti sekitar. Tak ada suara selain deru mesin bus yang perlahan mati. Ratih turun dengan langkah ragu. Tanah di bawah kakinya basah, dan udara di sana terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengamati. Di kejauhan, terlihat deretan kios kosong dan lampu-lampu kecil yang redup. Lila menatapnya dengan tatapan serius. "Mulai malam ini, kau harus kuat, Ratih. Setelah ini, tidak ada jalan pulang yang sama." Ratih menatap kabut yang menutupi jalur menuju puncak gunung. Di dalam hatinya, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia belum tahu apa yang menunggunya di atas sana, tapi satu hal pasti, langkahnya sudah terlalu jauh untuk kembali. Dan malam itu, di kaki Gunung Kemukus yang berkabut tebal, perjalanan gelap Bu Ratih pun benar-benar dimulai. Udara malam di puncak Gunung Kemukus terasa berat dan lembab, seolah setiap helanya membawa bisikan dari dunia lain. Kabut semakin pekat, menelan cahaya obor yang dibawa Lila dan Ratih. Suara jangkrik dan desir angin berganti dengan aroma dupa yang menyengat, wangi yang menusuk hidung, tapi entah kenapa membuat dada Ratih berdebar cepat. "Lila, ini benar jalannya?" tanya Ratih pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh kabut. Lila tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke depan, ke arah pondok kayu tua yang samar terlihat di antara pepohonan besar. Atapnya hampir runtuh, tapi dari celah-celah papan dindingnya memancar cahaya kemerahan yang bergerak lembut seperti nyala api kecil. Mereka melangkah mendekat. Setiap langkah terdengar seperti gema di tengah kesunyian gunung. Begitu tiba di depan pondok, Lila menunduk dalam-dalam. "Bersikaplah sopan. Jangan bicara sebelum dipersilakan," bisiknya cepat. Ratih mengangguk, jantungnya berdetak keras. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya apakah ini semua nyata, atau hanya mimpi aneh yang lahir dari keputusasaannya sendiri. Pintu kayu itu berderit perlahan terbuka. Dari dalam, muncul sosok pria tua dengan jubah hitam panjang. Rambutnya panjang keabu-abuan, sebagian menutupi wajah yang dipenuhi keriput. Matanya tajam, tapi anehnya tidak memandang seperti manusia biasa, lebih seperti menembus ke dalam pikiran.
Masuklah. Suara berat itu menggema rendah, dalam, dan menakutkan. Ratih dan Lila melangkah masuk. Di dalam pondok, udara lebih hangat, tapi suasananya jauh lebih mencekam. Di tengah ruangan ada meja kayu rendah dengan dupa menyala, kendi tanah liat, dan seikat bunga kering. Di dinding tergantung beberapa kain merah dan hitam. Pria itu duduk bersila di atas tikar pandan, menatap mereka tanpa berkedip. "Namaku Ki Darmo," ujarnya pelan. "Kalian datang bukan untuk berziarah. Aku tahu apa yang kalian cari." Ratih menunduk, merasa tubuhnya gemetar. Lila tetap diam, hanya menatap lantai. Ki Darmo menyalakan satu batang dupa lagi. Asapnya berputar pelan lalu membentuk pusaran tipis di udara. "Kekayaan tidak datang dari kerja keras saja," katanya kemudian. "Ada jalan lain, tapi jalan itu bukan untuk yang lemah." Ratih menelan ludah. "Jalan lain maksudnya pesugihan?" Ki Darmo menatapnya tajam. "Kau sudah tahu tapi masih bertanya?" Suara itu membuat bulu kuduk Ratih berdiri. Ia hampir menyesal membuka mulut. Ki Darmo melanjutkan dengan nada datar, "Di sini, setiap rezeki punya pengorbanan. Tidak ada yang gratis. Yang ingin cepat kaya harus menyerahkan sesuatu yang paling sulit dilepaskan." Ratih menatap Lila, mencari penjelasan. Tapi sahabatnya itu hanya menunduk, matanya kosong. "Lila," bisiknya, "apa maksudnya sesuatu yang sulit dilepaskan?" Ki Darmo menjawab sebelum Lila sempat bicara. "Tubuhmu dan kehormatanmu. Itulah yang ditukar. Malam ini, kau akan bersatu dengan seseorang yang bukan pasanganmu. Hubungan itu menjadi ikatan darah dan janji antara kau dengan yang tak terlihat." Ratih terpaku. Dadanya seperti diremas dari dalam. "Apa?" Suaranya hampir pecah. Itu dosa." Ki Darmo menatapnya datar. "Dosa adalah urusan manusia. Tapi yang kau cari adalah urusan dunia. Kau ingin uang, bukan surga, bukan?" Keheningan panjang menyelimuti pondok itu. Hanya suara kayu berderit yang terdengar. Ratih tak bisa menatap siapapun. Ia menunduk dalam, matanya panas. Antara marah, takut, dan, anehnya, penasaran. "Kenapa kamu nggak pernah bilang ini, Lila?" Ratih akhirnya bersuara pelan. Lila menghela napas. "Aku sudah pernah menolak, tapi hidup memaksaku kembali. Sekali kau datang ke sini, kau akan terus dipanggil. Setiap kali butuh uang, mereka datang menagih." Suaranya serak, seperti menyimpan luka yang lama. Ratih terdiam. Dalam hati, ia tahu kata-kata Lila bukan kebohongan. Ada sesuatu di mata sahabatnya itu, campuran kelelahan dan kepasrahan yang tulus. Ki Darmo berdiri perlahan, mengambil kendi tanah liat dan menuangkan air ke dalam mangkuk. "Kalau kau mau berhenti, pintu keluar di belakang. Tapi begitu melangkah keluar, hidupmu tidak akan pernah sama. Kau akan tetap miskin, lebih miskin dari sebelumnya, karena roh yang sudah kau panggil akan menuntut balas." Ratih merasa tubuhnya membeku. Ia menatap air dalam mangkuk yang memantulkan wajahnya sendiri. Di balik pantulan itu, ia seperti melihat bayangan hitam samar bergerak di belakangnya, bayangan dengan mata menyala merah. "Pilih sekarang," kata Ki Darmo pelan tapi tegas. "Kekayaan dengan pengorbanan, atau kemiskinan yang tak berujung?" Lila menatap Ratih dengan mata sayu. "Aku tahu kau benci ini. Tapi kadang, Ratih, untuk bertahan hidup, kita harus menelan dosa." Ratih menutup mata. Bayangan anaknya, rumahnya yang hampir roboh, dan utangnya yang menumpuk berkelebat di pikirannya. Ia menatap Ki Darmo, lalu pada Lila, dan akhirnya ke langit yang hanya tampak sebagian melalui celah atap. Bintang-bintang tampak samar di balik kabut, seakan ikut menyaksikan kebimbangannya. Udara dingin menampar wajahnya, namun pikirannya terasa panas dan sesak. Perlahan, Ratih mengangguk. "Aku akan ikut." Ki Darmo tersenyum tipis,
lalu memadamkan dupa dengan jarinya. Baik, maka malam ini, kau bukan lagi Ratih yang lama. Suara angin berdesir kencang dari luar, membuat pintu pondok bergetar keras. Asap dupa berputar cepat dan tiba-tiba padam seluruhnya, menyisakan gelap pekat. Dan di tengah kegelapan itu, Ratih tahu, hidupnya baru saja melangkah ke dunia yang tak bisa ia pahami, tapi sudah terlanjur ia pilih. Angin gunung berembus lebih kencang dari sebelumnya. Dingin menembus tulang, menusuk kulit Ratih hingga ia menggigil hebat. Di luar gubuk, kabut menebal seperti tirai putih yang menutup langit. Hanya nyala obor di sudut ruangan yang bergetar lemah, menciptakan bayangan aneh di dinding bambu. Ratih duduk bersimpuh di lantai, tangan terikat ketat oleh rasa takut. Napasnya pendek dan terburu-buru. Dupa di depannya terbakar perlahan, mengeluarkan asap putih yang berputar ke atas seperti jari-jari halus roh yang menuntut sesuatu. Lila berdiri di belakang, menunduk dalam, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ki Darmo berdiri di tengah ruangan, jubah hitamnya berayun ringan setiap kali angin menerpa dari celah dinding. Di tangannya ada kendi tanah liat dan seikat daun kering. Ia menatap Ratih lama, seolah sedang menilai seberapa besar keberanian perempuan itu. Sudah siap? Suaranya berat, seperti datang dari dalam bumi. Ratih menelan ludah. Aku tidak tahu, jawabnya gemetar. Ki Darmo mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Tidak ada waktu untuk ragu. Begitu kau memutuskan datang ke sini, roh penjaga gunung sudah mendengarmu. Mundur sekarang berarti mati sia-sia. Ratih terdiam. Jantungnya berdetak cepat, darahnya terasa membeku. Ia melirik ke arah pintu, tapi di luar hanya tampak gelap dan kabut. Seolah gunung ini sudah menelan semua jalan keluar. Ki Darmo kemudian menunduk dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Ratih. Suaranya rendah dan bergetar, kadang disertai dengungan aneh. Dupa di depan Ratih tiba-tiba menyala lebih terang, mengeluarkan suara mendesis kecil. Lila berbisik di telinganya, "Tenangkan dirimu. Jangan melawan apapun yang terjadi. Anggap saja kau sedang bermimpi." Ratih memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya terasa sesak. Ia merasakan hawa panas tiba-tiba merambat di sekitar tubuhnya, padahal udara gunung begitu dingin. Dari balik tirai bambu, seorang pria asing masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tertutup kain hitam, tubuhnya tegap, dan langkahnya pelan tapi mantap. Ratih ingin bertanya siapa dia, tapi suaranya tercekat. Ki Darmo hanya berkata datar, "Inilah perantara dunia dan pengorbananmu. Jangan menolak." Ratih menunduk, tangannya gemetar hebat. Dalam pikirannya, suara Bu Mirna menggema, tawa sombong dan kata-kata hina yang menusuk harga dirinya. Ia ingin menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. "Kau hanya pembantu. Mana mungkin bisa kaya seperti aku?" Kata-kata itu seperti cambuk. Ratih menggertakkan gigi, air matanya jatuh tanpa suara. "Aku akan buktikan," bisiknya nyaris tak terdengar. "Aku akan buktikan." Mantra Ki Darmo semakin cepat, mengalun seperti nyanyian kematian. Bau dupa bercampur kemenyan membuat kepala Ratih pusing. Ia merasa tubuhnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Dunia di sekitarnya berputar, antara cahaya obor, suara dengung, dan bisikan asing yang tak berasal dari manusia. Semua terasa kabur. Waktu berjalan lambat, atau mungkin berhenti. Ratih tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasakan tubuhnya lemah, pikirannya melayang di antara sadar dan tidak. Tiba-tiba, suara Ki Darmo terdengar lagi, kali ini lebih keras, bergema di seluruh ruangan. Jiwa telah dibuka. Harta dunia menuntut tubuh sebagai jalan. Ratih ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menangis dalam hati, memohon agar semua cepat berakhir. Lalu, hening. Tak ada suara selain napas berat dan detak jantung yang menggelegar di telinganya sendiri. Obor di pojok ruangan padam satu persatu,
menyisakan cahaya samar dari bara dupa yang hampir habis. Ketika Ratih akhirnya tersadar, tubuhnya terbaring di lantai dingin. Matanya berat, kepalanya pusing, dan seluruh sendinya seperti tak punya tenaga. Lila duduk di sebelahnya, menatap kosong ke arah luar jendela bambu. "Sudah selesai," kata Ki Darmo tenang, suaranya datar tanpa emosi. Ratih mencoba bangun, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menatap lantai tanah yang lembab dan bekas bara yang masih menyala kecil. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berubah, bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Dari balik gubuk, terdengar suara burung malam yang melengking panjang, lalu hilang. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ratih berusaha berbicara, suaranya pelan dan serak. Apa yang terjadi?" Ki Darmo mendekat, menatapnya dengan mata tajam yang tak memantulkan cahaya. "Yang terjadi adalah awal dari hidup barumu. Kau sudah menukar kehormatanmu dengan kekayaan dunia." Ratih terdiam. Ia tak tahu harus merasa bangga atau jijik pada dirinya sendiri. Yang jelas, hatinya terasa hampa, seperti ada sesuatu yang diambil dan takkan pernah kembali. Ki Darmo menyalakan kembali dupa terakhir dan menatap ke arah pintu. "Besok, hidupmu takkan sama lagi," katanya pelan namun tegas. "Dan jangan pernah mencoba melupakan malam ini. Karena setiap rezeki yang akan datang, akan selalu menuntut bagian dari jiwamu." Ratih hanya bisa menatapnya, mata kosong, napas tersengal. Di luar, angin membawa suara-suara aneh yang bergema di antara kabut. Mungkin itu suara roh gunung, atau mungkin hanya imajinasi dari pikiran yang kini sudah tidak sepenuhnya miliknya lagi. Sementara di dalam gubuk, nyala dupa terakhir padam perlahan. Gelap total menyelimuti. Dan di tengah kegelapan itu, Ratih sadar, dirinya baru saja menandatangani perjanjian yang tak akan pernah bisa ia batalkan. Pagi itu, Ratih duduk di depan rumahnya yang sempit. Embun masih menempel di dedaunan, tapi udara terasa aneh, lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat. Ia menatap tangannya sendiri yang masih bergetar halus. Sudah 3 hari berlalu sejak malam di Gunung Kemukus, namun bayangan ritual itu masih menghantui pikirannya. Kadang, ia terbangun di tengah malam karena merasa ada seseorang yang berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dalam diam. Tapi pagi itu berbeda. Saat membuka pintu, Ratih menemukan amplop putih tergeletak di lantai, tepat di depan ambang rumah. Tak ada nama, tak ada tulisan, hanya amplop polos yang tertutup rapat. Dengan ragu, ia membukanya. Matanya langsung membesar. Di dalamnya, terselip beberapa lembar uang 100 ribuan, baru dan harum, seperti baru keluar dari mesin pencetak. Tangannya gemetar. "Siapa yang menaruh ini?" gumamnya. Tak ada jawaban. Ia menatap ke jalan kecil di depan rumah, tapi sepi. Hanya ada anak-anak berlari jauh di ujung gang. Ratih menatap uang itu lama, antara bingung dan senang. Ia ingat kata-kata Ki Darmo, "Besok, hidupmu takkan sama lagi." Dan kini, kata-kata itu mulai terasa nyata. Hari demi hari berlalu, dan keberuntungan seolah datang tanpa henti. Seorang tetangga yang dulu tak pernah ramah, tiba-tiba datang membawa nasi dan lauk. Katanya, ada rezeki lebih. Lalu, pemilik warung tempat Ratih biasa berutang berkata bahwa utangnya dianggap lunas karena ada orang yang sudah membayar. Ratih tidak tahu siapa. Tapi setiap malam, ia merasakan hembusan dingin di sekitar rumah, seperti ada yang lewat. Kadang terdengar suara bisikan samar dari atap, tapi tak ada siapapun di sana. Malam ketiga, sesuatu yang lebih besar terjadi. Seorang kurir datang, membawa surat resmi. Ratih menerima dengan bingung. Di dalamnya tertulis bahwa ada seorang kerabat jauh dari almarhum ibunya yang meninggal di luar kota dan meninggalkan sejumlah uang warisan untuknya. Ratih membaca surat itu berulang kali. Ia bahkan bertanya pada Pak RT dan beberapa tetangga apakah mereka mengenal nama yang tertulis di sana,
tapi semua menggeleng. Tak ada yang tahu siapa orang itu. Namun, surat itu sah, lengkap dengan tanda tangan notaris dan dokumen legal. Beberapa hari kemudian, uang itu benar-benar cair. Jumlahnya cukup besar untuk ukuran orang sepertinya. Ia bisa memperbaiki rumah, membeli perabot baru, bahkan memiliki sedikit tabungan di bank. Saat pertama kali menatap rumahnya yang kini dicat baru, Ratih hampir tidak percaya. "Ini, rumahku," katanya sambil tersenyum, menahan air mata. Lila datang berkunjung suatu sore. Ia berdiri di depan pintu, mengenakan kacamata hitam dan pakaian mahal, tapi matanya sayu. "Aku sudah bilang, kan? Mereka menepati janji." Ratih mengangguk pelan. "Tapi, kenapa aku merasa aneh, Lil? Malam-malam aku sering dengar suara langkah kaki di dapur, padahal aku sendirian." Lila menatapnya serius. "Itu biasa. Jangan dilawan. Anggap saja mereka sedang menjaga rezekimu." Ratih tidak menjawab. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang samar, tapi tertutupi oleh kebahagiaan baru. Ia bisa membeli baju bagus, perhiasan kecil, bahkan bisa menyumbang ke tetangga yang dulu memandang rendah dirinya. Berita tentang perubahan hidup Ratih cepat menyebar. Dalam seminggu, hampir semua orang di kampung membicarakannya. Katanya Ratih dapat warisan, bisik satu ibu di warung. "Tapi aneh, dulu dia miskin banget. Kok bisa tiba-tiba kaya?" sahut yang lain. Dan tentu saja, kabar itu sampai ke telinga Bu Mirna. Hari itu, Bu Mirna sedang duduk di teras rumahnya yang besar, meminum kopi dengan wajah kesal. Ia melihat Ratih lewat, mengenakan kebaya bersih dan tas tangan baru. "Ratih, itu pembantuku dulu, kan?" katanya setengah tak percaya. Pembantunya yang sekarang menjawab pelan, "Iya, Bu. Tapi katanya sekarang sudah nggak kerja lagi. Katanya sudah punya usaha sendiri." Wajah Bu Mirna mengeras. Bibirnya menegang, matanya tajam menatap ke arah Ratih yang sedang berbincang dengan tetangga sambil tersenyum lebar. "Usaha sendiri?" gumamnya dingin. "Kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan." Ratih tahu tatapan itu, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Ia merasa menang. Semua penghinaan dulu kini terasa kecil dibanding rasa puas yang membuncah di dadanya. Setiap kali ia menatap uang di lemari, ada semacam kepuasan aneh, campuran bahagia dan takut. Kadang, uang itu tampak bergetar samar di bawah cahaya lampu, tapi ia menepis pikirannya sendiri. Malam itu, Ratih duduk di ruang tamu sendirian. Di luar, hujan turun deras. Angin meniup tirai perlahan. Ia menatap lemari tempat ia menyimpan uang, lalu tersenyum kecil. "Sekarang, aku bukan siapa-siapa lagi. Aku sudah buktikan, Mirna," bisiknya pelan. Namun, ketika ia berdiri untuk mematikan lampu, sesuatu membuatnya berhenti. Di kaca jendela, pantulan wajahnya terlihat aneh. Di belakang bayangan dirinya, tampak siluet hitam berdiri diam. Ratih menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia memaksa tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. "Cuma bayangan," katanya pelan. "Cuma bayangan." Tapi sebelum tidur, suara bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Janji sudah ditepati, giliranmu menepati bagianmu." Ratih membuka mata lebar-lebar. Hatinya berdebar keras, tapi entah mengapa, di balik rasa takut itu ada sesuatu yang lain. Rasa puas yang aneh, rasa memiliki kekuatan yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dan di luar, angin malam membawa bau dupa samar yang menembus celah-celah rumah, seolah mengingatkannya bahwa setiap rezeki memang selalu ada harganya. Siang itu, matahari bersinar terik, memantulkan cahaya ke dinding baru rumah Ratih yang kini tampak mencolok di antara rumah-rumah tua di gang sempit itu. Cat putihnya masih bersih, pintunya berlapis vernis mengilap, dan di terasnya berdiri pot bunga mahal yang baru dibeli dari toko hiasan kota.
Ratih berdiri di depan cermin panjang yang baru ia pasang di ruang tamu. Ia mengenakan kebaya modern, menatap pantulan dirinya dengan senyum puas. Sekilas, ia seperti bukan lagi Ratih yang dulu, pembantu sederhana dengan wajah lelah dan pakaian lusuh. Kini, wajahnya tampak segar, bibirnya berlipstik lembut, dan matanya memancarkan rasa percaya diri yang nyaris arogan. Sejak uang itu datang, hidupnya berubah total. Dan perlahan, sikapnya pun ikut bergeser. Ketika tetangga datang meminjam uang untuk biaya anak sekolah, Ratih menatap mereka dingin. "Saya juga dulu susah," katanya pelan, tapi nadanya tajam. "Tapi saya nggak pernah minta-minta. Kalau mau berubah, kerja keraslah. Jangan bergantung sama orang." Perempuan yang datang menunduk malu dan pergi dengan mata berkaca-kaca. Tapi Ratih sama sekali tidak merasa bersalah. Ia malah merasa lebih kuat. "Dulu mereka semua menertawakan aku," gumamnya sambil menutup pintu. "Sekarang lihat, siapa yang mereka datangi." Arman, tetangga yang dulu selalu menasihatinya untuk sabar, datang suatu sore. Ia membawa sekeranjang sayur dari kebunnya sendiri. "Aku cuma mau main sebentar," katanya dengan senyum ramah. Tapi Ratih tak tampak antusias. Ia menatap keranjang itu sekilas. "Sayur kampung?" tanyanya dengan nada geli. "Maaf, men, aku sekarang sudah jarang masak. Aku beli lauk di restoran saja, lebih bersih." Arman terdiam sejenak. Ia menatap Ratih lama, seolah mencari sisa kerendahan hati yang dulu ia kenal. Tapi yang ia temukan hanya tatapan kosong, dingin dan penuh jarak. "Ratih," katanya akhirnya, "aku cuma mau bilang, jangan lupa siapa dirimu dulu. Jangan sampai kamu berubah jadi orang yang kamu benci." Ratih tersenyum tipis. "Kamu nggak akan ngerti, men. Hidupku berubah karena aku berani. Aku nggak mau jadi orang kecil lagi." Arman menggeleng, napasnya berat. "Berani atau nekat, bedanya tipis. Aku cuma takut kamu bayar mahal untuk sesuatu yang kelihatannya mudah." Ratih tertawa kecil, tapi tawanya hambar. "Sudahlah, men. Aku sudah lewat masa-masa takut. Sekarang, aku cuma percaya satu hal, orang yang sabar nggak akan pernah kaya." Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Arman menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan berbalik pergi. Saat langkahnya menjauh, Ratih sempat merasa dadanya sesak, tapi ia cepat menepisnya. "Dia cuma iri," bisiknya pelan. Dia nggak tahu rasanya dihina karena miskin. Namun malamnya, perasaan itu berubah. Setelah semua lampu dimatikan, Ratih tak bisa tidur. Ia berbalik ke kanan dan kiri, tapi matanya terasa berat oleh rasa gelisah yang tak jelas asalnya. Angin malam masuk lewat celah jendela, meniup tirai perlahan. Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara samar, seperti langkah kaki di ruang tamu. Ia menegakkan badan. "Arman?" panggilnya pelan, mencoba memastikan. Tapi tak ada jawaban. Ratih bangkit, melangkah perlahan keluar kamar. Lantai kayu berderit pelan di bawah pijakannya. Suasana begitu sunyi, tapi udara terasa dingin dan lembab. Ketika ia tiba di ruang tamu, semua perabot tampak biasa. Hanya kaca jendela di sisi kiri berembun tebal, dan di sana, ia melihat sesuatu. Bayangan seorang pria. Samar, tinggi, berdiri di belakangnya. Ratih menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali melihat kaca itu, bayangan itu masih ada, hanya saja kini lebih dekat. Ratih mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Siapa di sana?" serunya, suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya angin yang berdesir halus di telinganya seperti napas seseorang. Ia menutup tirai dengan cepat dan berlari ke kamar, mengunci pintu. Di tempat tidur, ia memeluk bantal erat-erat. "Cuma bayangan," katanya pada diri sendiri. "Cuma bayangan." Tapi malam itu, ia bermimpi aneh. Ia berada di tempat yang gelap, dikelilingi kabut.
Dari kejauhan, muncul sosok pria asing yang sama seperti bayangan di kaca. Wajahnya tertutup kain hitam, seperti pria di ritual malam itu. Ia mendekat perlahan, dan dari balik kain, terdengar bisikan berat. "Rati." Suara itu dalam, menyeret, dan terasa begitu dekat hingga membuat kulit Ratih merinding. "Ratih, kau sudah menerima bagianmu, kini giliranmu membalas." Ratih ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dunia di sekitarnya berputar. Ketika ia tersadar, tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Ia duduk, napasnya tersengal. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan bolak-balik di ruang tamu. Ratih menutup telinganya rapat, tapi suara itu tetap terdengar, makin dekat. "Ratih." Bisikan itu datang lagi, kali ini jelas dan pelan, seolah dari balik pintu. Air matanya mengalir. Ia menatap pintu kamarnya yang bergetar pelan, dan untuk pertama kalinya sejak menjadi kaya, Ratih merasa sangat kecil, sangat sendirian. Semua kemewahan di sekitarnya kini tampak dingin dan tak berarti. Dan di balik ketakutan itu, satu kesadaran perlahan tumbuh. Ia memang sudah berubah. Bukan hanya dari miskin menjadi kaya, tapi dari manusia biasa menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih kosong, dan perlahan kehilangan dirinya sendiri. Di luar, suara angin menggema di sela-sela genting, membawa bisikan yang hanya bisa didengar Ratih. Perjanjian belum selesai. Ratih memeluk lututnya erat, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berdoa, tapi lidahnya terasa berat. Dan entah mengapa, di sudut ruangan, ia merasa seseorang sedang tersenyum dalam kegelapan. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah Ratih yang kini tampak sunyi dan asing. Lampu ruang tamu berkelap-kelip, seolah enggan menyala penuh. Di luar, suara jangkrik bersahutan, tapi entah mengapa malam itu, suara mereka terdengar seperti rintihan samar dari kejauhan. Ratih duduk di depan meja rias, menatap cermin besar yang baru ia beli minggu lalu. Pantulan dirinya tampak pucat, matanya cekung. Meski ia sudah mencoba menutupi dengan bedak mahal. Ia menghela napas panjang, lalu membuka laci, mengeluarkan tumpukan uang kertas 50 dan 100 ribuan yang baru ia simpan sore tadi. Namun, saat jemarinya menyentuh lembaran itu, Ratih mengernyit. Uang itu lembab. Ia mengangkat beberapa lembar, dan aroma aneh menyeruak, bau tanah basah, seperti dari kuburan yang baru digali. Ratih spontan menjatuhkan uang itu. "Apa ini?" bisiknya pelan. Ia memandangi uang yang kini menempel di meja, meninggalkan noda coklat kehitaman di permukaannya. Seolah ada lumpur yang merembes dari dalam kertas itu sendiri. Dadanya mulai sesak. Ia beranjak, berjalan ke lemari tempat ia menyimpan perhiasan barunya, kalung emas, cincin berlian, gelang berat yang dulu ia pamerkan ke tetangga. Tapi saat dibuka, kotak itu pun mengeluarkan aroma yang sama. Bukan aroma logam, tapi bau anyir bercampur tanah lembab. Ratih menutup kotak itu cepat-cepat. "Mungkin lembab, iya, mungkin karena cuaca," katanya pada diri sendiri. Tapi kalimat itu terdengar kosong. Ia kembali menatap cermin. Sekilas, bayangan di sana tampak normal, dirinya yang sedang berdiri, rambut sedikit berantakan, bibir bergetar. Tapi ketika ia menunduk untuk mengambil sapu tangan di meja, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan di cermin tidak ikut menunduk. Ratih terpaku. Tangannya gemetar saat ia perlahan mendongak kembali. Sosok di cermin memang dirinya, tapi matanya kini gelap, hitam seluruhnya tanpa putih. Di belakang pantulan itu, samar terlihat kabut tebal dan siluet pria yang dulu bersama dia dalam ritual. Tidak. Ratih mundur selangkah, lalu 2 langkah lagi. Tapi sosok di dalam cermin justru semakin mendekat. Dari balik pantulan, bibir bayangan itu bergerak, menggumamkan sesuatu. Sebuah kalimat yang tidak terdengar tapi terasa di dalam kepala Ratih.
Gunung, belum selesai. Ratih menjerit kecil, lalu memukul cermin itu dengan tangan gemetar. Retak menyebar seperti jaring laba-laba di permukaannya, memantulkan serpihan wajahnya dalam potongan kecil. Di setiap retakan itu, mata pria asing itu terlihat sekilas, gelap, dingin, menatap langsung padanya. Ratih jatuh terduduk. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menatap uang yang berserakan di lantai, beberapa lembar kini benar-benar basah, dan dari salah satunya meneteskan cairan merah samar, entah darah atau ilusi dari pikirannya yang mulai retak. Pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Ratih terlonjak, lalu berlari tergesa membukanya. Di luar berdiri Lila, mengenakan jaket lusuh, wajahnya pucat pasi. "Ratih, aku sudah cari kamu dari kemarin," serunya dengan napas tersengal. Ratih masih gemetar. "Lila, uangku, uangnya basah, dan ada bayangan di cermin. Aku." Lila langsung menutup mulut Ratih dengan tangannya. "Jangan sebut apapun tentang itu." "Jangan," katanya tegas, matanya liar menatap ke arah jendela. Ratih terdiam, bingung. Apa yang terjadi sebenarnya, Lila? Lila menarik Ratih duduk di ruang tamu. "Kau pikir semua ini cuma soal ritual satu malam? Tidak, Ratih. Apapun yang kita lakukan di Gunung Kemukus itu perjanjian. Dan kalau kau sudah menerima hasilnya, kau harus terus memberi gantinya. Kalau tidak..." Ia menelan ludah, suaranya merendah, "yang dari gunung itu akan datang menjemput." Ratih menatapnya dengan mata membesar. "Menjemput? Maksudmu?" Lila menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau tahu siapa pria yang bersamamu malam itu?" Ratih menggeleng. "Aku tak bisa lihat wajahnya. Semua gelap." "Dia bukan manusia," kata Lila pelan. "Dan kalau kau mulai mencium bau tanah atau melihat bayangan di cermin, itu tandanya dia sudah dekat." Dia menagih. Ratih menutup mulutnya dengan tangan. "Tidak, aku nggak mau percaya." "Percaya atau tidak, Ratih?" Lila menggenggam tangannya kuat. "Aku sudah lihat orang-orang lain yang ikut ritual itu. Mereka semua berakhir sama. Kaya mendadak, lalu mati dalam ketakutan." Ratih menarik tangannya kasar. "Cukup. Aku nggak mau dengar. Kau cuma iri." Lila menatapnya dengan mata berkaca. "Aku iri? Kau pikir aku belum cukup dihantui setiap malam?" Katanya pelan. "Aku datang ke sini buat bantu kau sebelum semuanya terlambat." Ratih berdiri, tubuhnya bergetar di antara marah dan takut. "Keluar dari rumahku, Lila. Aku nggak percaya omong kosongmu." Lila menatap Ratih lama, wajahnya penuh iba. "Kalau kau masih menyangkal, maka kau yang akan dipilih berikutnya." Ia berjalan ke pintu, lalu berhenti sejenak. "Kalau bayangan itu muncul lagi, jangan tatap cerminnya. Jangan biarkan dia tahu kau takut." Lalu pintu tertutup. Keheningan kembali mengisi ruangan. Ratih berdiri diam, napasnya berat, tubuhnya dingin. Ia memandangi cermin retak di depan meja rias. Dalam pantulan yang pecah-pecah itu, wajahnya tampak terbelah, antara sisi yang masih hidup dan sisi yang mulai dikabuti ketakutan. Angin malam kembali bertiup, membawa aroma lembab dan dingin dari luar jendela. Ratih memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah imajinasi. Tapi dari balik pantulan retak itu, samar-samar terdengar bisikan yang sangat pelan, tapi jelas. "Ratih, aku masih di sini." Ia membuka mata, dan untuk sesaat, bayangan di cermin itu tersenyum. Ratih menjerit keras, berlari keluar kamar, meninggalkan uang, perhiasan, dan semua kemewahan yang kini terasa seperti kutukan. Tapi meski ia berlari sejauh apapun, bisikan itu tetap mengikuti, seperti napas yang menempel di tengkuknya. Dan malam itu, Ratih akhirnya sadar, bayangan dari Gunung Kemukus bukan sekadar mimpi. Ia sudah pulang bersamanya. Malam itu,
Rumah mewah milik Ratih berdiri megah di antara deretan perumahan elit. Dinding marmernya berkilau oleh pantulan lampu taman, tapi di balik keindahan itu, suasana terasa menekan. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya menetap di sana. Ratih duduk di ruang tengah, mengenakan daster sutra yang dulu hanya bisa ia lihat di majikannya. Di depannya, meja penuh dengan uang tunai yang baru ia keluarkan dari brankas. Tumpukan pecahan Rp100.000, perhiasan emas, dan dokumen tanah. Semua itu adalah bukti betapa jauh hidupnya berubah. Tapi malam ini, Ratih tak bisa tersenyum. Ia menatap uang itu lama, lalu memejamkan mata. Di telinganya, masih terngiang suara Ki Darmo di malam ritual dulu. Setiap rezeki yang datang, akan menuntut gantinya. Ratih mengusap wajah, mencoba menepis pikiran itu. Aku cuma capek, gumamnya, lalu berdiri dan berjalan menuju dapur. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara, kletak, kletak, pelan dari ruang tamu, seperti suara kon yang dijatuhkan ke lantai. Ratih menoleh, tapi ruang tamu kosong. Ia berjalan perlahan kembali, jantungnya berdegup cepat. Di meja, tumpukan uangnya yang tadi rapi kini berantakan, beberapa lembar bahkan jatuh ke lantai. Ia menatapnya dengan wajah tegang. Siapa di sana? Suaranya serak. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin dari jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tirai bergoyang, mengeluarkan suara lirih seperti bisikan. Ratih menelan ludah. Ia menutup jendela cepat-cepat dan menatap kembali uangnya. Tapi kali ini, sesuatu membuat darahnya membeku. Di antara tumpukan uang itu, ada bercak merah gelap. Ia mendekat dengan langkah gemetar. Bercak itu terlihat jelas di permukaan beberapa lembar uang, seperti noda darah yang belum kering. Ratih menjatuhkan uang itu dan mundur perlahan. Tidak, ini nggak mungkin. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Tep, tep. Ratih menatap ke arah tangga. Tidak ada siapapun. Tapi langkah itu terus terdengar, perlahan, berat, dan ritmis. Seolah seseorang sedang berjalan bolak-balik di lantai 2. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin pembantu, tapi ia tahu, ia sudah lama tidak mempekerjakan siapapun. Ratih mengambil keberanian, lalu melangkah menaiki tangga satu persatu. Udara di lantai atas terasa lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari dinding. Ia menyalakan lampu kamar, tapi bola lampu berkelap-kelip sebelum padam total. Gelap. Dari arah koridor, samar terdengar suara napas berat. Ratih menahan napas, matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Di ujung koridor, ia melihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya, tinggi, kurus, bahunya sedikit bungkuk. Siapa kamu? Ratih berteriak dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak bergerak. Tapi dari kejauhan, ia mendengar suara lirih, seperti suara laki-laki yang memanggilnya dengan nada pelan dan serak. Ratih, gantinya sudah dekat. Ratih menjerit dan berlari turun, hampir tergelincir di tangga. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap uang di lantai yang kini tampak semakin aneh. Di matanya, uang itu seolah berdenyut pelan, seperti daging hidup yang bernapas. Ia berjongkok, menatap lebih dekat. Bau amis menyeruak. Tiba-tiba salah satu lembar uang bergerak sendiri, bergeser perlahan di lantai, diikuti suara seret seperti kain basah. Ratih memukul dadanya dengan tangan, mencoba mengatur napas. Tidak. Ini hanya halusinasi. Aku nggak gila. Aku cuma capek. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Duk, duk, duk. Ratih, ini aku. Aman. Ratih tersentak. Ia berlari membuka pintu, langsung memeluk Arman dengan panik. Arman, aku lihat sesuatu. Uangku, semuanya, berdarah. Arman menatapnya dengan khawatir. Kau demam, Ratih? Wajahmu pucat.
Ia masuk, melihat keadaan rumah yang berantakan. Kau kenapa hidup seperti ini sekarang? Kau bahkan tak pernah keluar rumah. Ratih memegangi kepala. Aku cuma nggak mau kehilangan semuanya. Aku sudah dapat semua yang kuinginkan, tapi kenapa rasanya seperti diseret ke neraka, men? Arman mendekat, mencoba menenangkan. Kau butuh istirahat. Aku bisa bantu. Kalau ada yang kau sembunyikan, katakan saja. Aku akan bantu sebisaku. Ratih menatapnya dengan mata merah. Kau nggak akan percaya. Arman menarik kursi, duduk di depannya. Coba aku dengar. Ratih menghela napas berat. Ia mulai bercerita tentang Lila, Ki Darmo, dan ritual di Gunung Kemukus. Arman mendengarkan dengan ekspresi antara tidak percaya dan ngeri. Ratih, katanya pelan, kau sadar apa yang kau lakukan itu dosa besar. Ratih menunduk, air matanya jatuh. Aku cuma ingin berhenti jadi orang yang dihina. Aku cuma ingin hidup layak. Arman menghela napas panjang. Kekayaan dari jalan kotor nggak akan membawa ketenangan. Apapun yang kau dapat, pasti ada bayarnya. Ratih menatapnya dengan tatapan kosong. Kalau aku mau berhenti, masih bisa? Arman diam lama sebelum menjawab. Kadang, pintu yang sudah dibuka tidak bisa ditutup lagi. Hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Arman akhirnya pamit. Aku akan datang lagi besok, Ratih. Jangan sendirian malam ini. Setelah pintu tertutup, Ratih kembali menatap meja. Uang yang tadi berserakan kini terlihat berbeda. Ia mendekat perlahan, menatapnya dengan mata lebar. Setiap lembar yang ia sentuh terasa ringan, dan saat ia angkat, bukan uang yang menempel di jarinya, melainkan daun kering berwarna coklat. Ia memungut beberapa lembar lainnya, tapi semuanya telah berubah. Seluruh tumpukan uang di rumah itu kini hanyalah daun kering yang rapuh, terbang beterbangan ketika angin malam masuk melalui jendela. Ratih menjerit histeris. Daun-daun itu beterbangan ke udara, memenuhi ruangan seperti badai kecil, menempel di rambut, wajah, dan bajunya. Di antara gemerisik daun, terdengar bisikan halus, sangat dekat di telinganya. Yang diberi, kini diambil kembali. Ratih jatuh tersungkur di lantai, menangis tanpa suara. Harta yang dulu ia banggakan kini tak lebih dari debu yang tak berarti. Dan di kejauhan, di luar rumahnya yang besar, terdengar suara tawa samar. Suara yang pernah ia dengar di puncak Gunung Kemukus. Malam itu, Ratih sadar, kekayaan yang datang dari darah, pasti akan kembali menjadi tanah. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ketika uang Ratih berubah menjadi daun kering. Sejak itu, rumah mewah yang dulu ramai kini tampak seperti bangunan tak berpenghuni. Rumput liar tumbuh di halaman, tirai-tirai tertutup rapat, dan lampu di teras jarang menyala. Orang-orang desa mulai berbisik setiap kali melewati pagar besi di depan rumah itu. Mereka bilang, penghuni di dalamnya sudah bukan manusia sepenuhnya. Pagi itu, suara ayam dari kejauhan terdengar sayup, tapi dari rumah Ratih terdengar sesuatu yang lain. Gumaman lirih seperti orang berbicara sendiri. Ratih duduk di ruang tamu yang berantakan, rambutnya kusut, matanya sembab. Di hadapannya, segelas air putih dan sebatang lilin kecil menyala, sisa dari upaya pertolongan dukun yang tak pernah berhasil. Kenapa semua ini terjadi padaku? Bisiknya pelan. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara berat, rendah, dan bukan miliknya. Karena kau yang memintanya, Ratih. Ratih menegakkan tubuh, wajahnya pucat. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya suara itu yang menggema di kepalanya. Nafasnya memburu. Siapa? Siapa kau? Tidak ada jawaban, hanya tawa lirih yang pelan tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Ratih menutup telinga, mengguncang kepala. Pergi. Aku nggak mau lagi. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Kepalanya menunduk, lalu bergerak sendiri menatap lilin di depan.
Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya, lebih berat, serak, dan dingin. Janji sudah dibuat. Tak ada jalan mundur. Lalu kepalanya terkulai. Ratih jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia menatap ke arah cermin kecil di dinding, dan di sana, bukan dirinya yang tampak. Bayangan seorang pria berambut panjang menatap balik, matanya merah, senyumnya bengkok. Ratih berteriak. Ia meraih vas bunga di meja dan melemparkannya ke cermin. Kaca pecah, serpihannya berserakan di lantai. Suara tawa itu kembali terdengar, lebih keras, seperti seseorang yang puas menyaksikan ketakutannya. Sejak hari itu, warga sekitar mulai mendengar hal-hal aneh dari rumah Ratih. Teriakan di tengah malam, tangisan panjang, dan kadang suara pria yang memanggil nama-nama tak dikenal. Beberapa warga yang lewat bahkan mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di jendela, padahal Ratih tinggal sendirian. Arman sempat datang lagi, tapi Ratih menolak membuka pintu. "Pergi, men. Aku berbahaya." Suaranya terdengar dari balik pintu yang terkunci rapat. "Ratih, aku cuma mau bantu," teriak Arman. "Bantu dirimu sendiri. Jangan dekat-dekat aku lagi. Aku bukan Ratih yang dulu." Setelah itu, suara dari dalam rumah menghilang. Arman menatap pintu itu lama, lalu pergi dengan hati berat. Ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar gangguan batin. Sementara itu, kabar aneh lainnya menyebar. Bu Mirna, majikan Ratih dulu, tiba-tiba jatuh bangkrut. Usahanya ditipu rekan bisnis, rumahnya disita bank, dan suaminya kabur keluar kota. Warga yang dulu sering memuji kemewahan Bu Mirna kini hanya bisa bergosip di warung kopi. "Lucu, ya?" kata salah satu warga. "Dulu dia hina Ratih miskin, sekarang malah Ratih yang kaya." "Tapi apa gunanya kaya kalau rumahnya kayak tempat setan?" sahut yang lain, tertawa kaku. Namun di dalam rumah, Ratih tak tertawa. Ia mendengar semua kabar itu dari televisi yang kadang menyala sendiri. Setiap kali melihat berita atau mendengar gosip tentang kemalangan orang lain, bibirnya bergerak tanpa sadar. "Yang sombong harus dibayar." Suara berat itu kembali terdengar dari mulutnya sendiri. Ratih menutup mulut, menahan tangis. "Berhenti. Aku bukan pembunuh." Tapi dalam hatinya, ada bagian kecil yang merasa puas. Seperti ada kekuatan yang memaksa dirinya menikmati penderitaan orang lain. Malamnya, hujan turun deras. Petir menyambar, dan rumah Ratih dipenuhi bayangan bergerak di dinding. Ia berlari ke kamar, mencoba tidur, tapi suara langkah kaki di lantai 2 kembali terdengar. Kali ini lebih berat dan lebih dekat. Ratih memejamkan mata erat, menarik selimut menutupi wajah. Tapi dari bawah pintu kamar, cahaya merah samar muncul, seperti api kecil. Ia membuka mata perlahan, lalu menatap ke arah pintu dengan tubuh gemetar. Dari celah bawah pintu, terlihat 2 bayangan kaki berdiri diam. Ratih bangkit, mundur ke pojok kamar. Suara napas berat terdengar dari seberang pintu, lalu disusul suara serak itu lagi. "Ratih, waktumu hampir habis." Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh suara petir. Tubuhnya mendadak kaku, matanya membelalak, dan bibirnya kembali bergerak sendiri. "Datanglah padaku, di gunung," katanya dengan nada yang bukan miliknya. Lalu ia pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan Ratih duduk di depan rumahnya dengan pandangan kosong. Matanya merah, bibirnya kering, dan di tangannya tergenggam selembar daun coklat tua. Saat salah satu warga bertanya, "Kau kenapa, Ratih?" ia hanya menjawab pelan, "Dia memanggilku pulang." Tak ada yang mengerti maksudnya. Tapi sore itu, Ratih membereskan barang-barangnya, mengenakan pakaian hitam sederhana, dan meninggalkan rumah tanpa pamit. Arman yang melihat dari kejauhan mencoba memanggil, tapi Ratih tidak menoleh. Langkahnya mantap menuju jalan besar, menumpang bus menuju arah timur, arah ke Gunung Kemukus. Dan ketika bus itu perlahan menjauh,
langit di atas desa berubah gelap mendadak. Angin berputar, membawa aroma tanah basah yang tajam, aroma yang dulu hanya muncul di malam-malam ritual terkutuk. Bagi warga desa, itu hanya angin hujan biasa. Tapi bagi Ratih, itu adalah panggilan dari sesuatu yang telah ia lepaskan, dan kini menuntutnya kembali. Malam itu, langit tampak berat seolah menekan bumi dengan kesedihan yang tak terucapkan. Di dalam bus tua yang melaju menuju Sragen, Ratih duduk di kursi belakang, menatap jendela yang dipenuhi embun. Setiap kali bus melewati jalan menanjak dan hutan gelap, ia merasa seperti sedang dibawa ke tempat yang sudah menunggunya sejak lama, tempat asal dari segala ketakutannya. Udara di dalam bus terasa lembab. Bau solar bercampur dengan aroma tanah basah yang terbawa angin dari luar. Beberapa penumpang tertidur, tapi Ratih tak bisa memejamkan mata. Bayangan pria berambut panjang itu terus muncul di kaca jendela, menatapnya dengan senyum samar. Ratih berbisik lemah, "Tolong, jangan ikuti aku lagi." Namun bayangan itu hanya memiringkan kepala, seolah mengejek. Sekitar tengah malam, bus berhenti di sebuah terminal kecil. Lampu neon redup, dan suara jangkrik mendominasi udara. Ratih turun perlahan, membawa tas kecil berisi pakaian dan segenggam uang yang entah dari mana datangnya. Di kejauhan, ia melihat papan petunjuk, Gunung Kemukus 5 km. Hujan rintik mulai turun. Jalan menuju gunung tampak sepi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang kadang berkedip. Ratih berjalan dengan langkah berat, kakinya menggigil, tapi pikirannya hanya satu. Ia harus menemui Ki Darmo. Beberapa kali ia hampir jatuh karena jalan licin, namun dorongan tak kasat mata seolah menuntunnya. Ketika ia berhenti untuk menarik napas, suara itu datang lagi. Lirih, namun jelas di telinganya. "Sudah dekat, tinggal sedikit lagi." Ratih menutup telinganya, menangis. "Kau ingin apa dariku?" "Janji belum ditepati," jawab suara itu, kali ini dari dalam pikirannya sendiri. Ia berlari, menembus kabut yang makin tebal. Di puncak tanjakan, samar-samar terlihat bangunan tua beratap seng, gubuk Ki Darmo. Gubuk itu tampak seperti tak berpenghuni. Pintu kayunya setengah terbuka, lampu minyak di dalam berkelap-kelip. Tapi saat Ratih melangkah masuk, suara berat itu menyambutnya, suara yang ia kenal sejak awal. "Aku tahu kau akan datang lagi, Ratih." Ki Darmo duduk di sudut ruangan, mengenakan jubah hitam lusuh. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali Ratih melihatnya, tapi matanya masih sama. Tajam, menusuk, seperti menembus isi hati. Ratih langsung bersimpuh di hadapannya, air matanya mengalir tanpa henti. "Kakang, aku mohon, hentikan ini. Aku tak kuat lagi. Semua orang menjauhiku. Aku dihantui setiap malam. Aku ingin bebas." Ki Darmo menatapnya lama tanpa bicara. Hanya suara api dari lampu minyak yang terdengar, menambah suasana mencekam. Setelah beberapa detik yang terasa abadi, ia menghela napas panjang. "Bebas?" katanya perlahan. "Kau pikir perjanjian itu seperti utang warung yang bisa dibayar dengan tangisan?" Ratih menunduk, gemetar. "Aku bersedia menebusnya. Apapun, asal aku bisa kembali jadi diriku yang dulu." Ki Darmo bangkit perlahan. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakan membawa hawa dingin yang menyesakkan dada. Ia berjalan mengitari Ratih, seperti sedang menilai seekor hewan yang akan disembelih. "Yang dulu?" Ki Darmo terkekeh pelan. "Yang dulu miskin, yang dihina orang, yang berdoa setiap malam tapi tak pernah dijawab? Itu yang kau mau?" Ratih terisak. "Lebih baik miskin daripada hidup seperti ini." Ki Darmo berhenti tepat di belakangnya. "Terlambat, Ratih. Kau sudah menukar jiwamu." Tapi, suaranya berubah lembut, hampir seperti rayuan. "Ada jalan penebusan. Jika kau benar-benar ingin lepas, ada satu ritual terakhir." Ratih menatapnya penuh harap. "Ritual?
Apa aku bisa bebas? Ki Darmo tersenyum samar, tapi di balik senyum itu tersimpan sesuatu yang gelap. Bisa, tapi setiap penebusan ada harga. Kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang pernah kau terima. Ratih mengerutkan kening. Apa maksudnya? Ki Darmo menatapnya dalam-dalam. Kau sudah diberi rezeki, kemewahan, dan kebanggaan. Kini kau harus menyerahkan sumbernya, diri dan darahmu sendiri. Ratih menelan ludah, ngeri. Maksudmu, aku harus mati? Ki Darmo tidak menjawab. Ia hanya menatap api di lampu minyak, lalu menepuk tanah di hadapannya. Besok malam bulan purnama, datanglah ke puncak. Di sana, roh yang kau panggil dulu akan menunggu. Jika kau kuat, dia akan membebaskanmu. Jika tidak, ia tersenyum dingin, dia akan mengambilmu sepenuhnya. Ratih membeku. Rasa takut dan harapan bercampur di matanya. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai kata-kata itu, tapi suara dalam hatinya berkata, ini satu-satunya kesempatan. Hujan di luar makin deras. Ki Darmo memadamkan lampu minyak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Istirahatlah. Malam ini tenanglah dulu. Besok, tak akan ada lagi tenang untukmu. Ratih menatapnya samar di antara kegelapan. Kakang, apakah ini benar bisa menyelamatkanku? Ki Darmo tidak menoleh. Keselamatan hanyalah hadiah bagi yang berani menanggung akibatnya. Malam itu, Ratih tidur di lantai dingin gubuk itu, dibungkus kain tipis. Di luar, angin gunung berdesir membawa bisikan aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tepi jurang, memegang lilin merah yang hampir padam. Di hadapannya, sosok pria yang sama dari cermin menatapnya tanpa ekspresi. Datanglah saat bulan penuh, katanya, dan kau akan tahu apa artinya penebusan. Ratih terbangun dengan napas tersengal. Langit di luar mulai berwarna abu-abu, tanda fajar segera tiba. Tapi di dalam dadanya, ia tahu malam berikutnya akan menjadi batas antara hidup dan kematian, antara kebebasan dan kehancuran. Dan sementara suara ayam dari desa bawah mulai terdengar, dari arah puncak gunung samar-samar terdengar suara lonceng kecil berdenting pelan. Seperti tanda sambutan bagi jiwa yang akan kembali. Kabut malam menyelimuti puncak gunung Kemukus seperti tirai putih yang menelan segala bentuk kehidupan. Udara begitu dingin hingga setiap hembusan napas Ratih berubah menjadi kabut tipis. Di sekelilingnya, hanya suara serangga malam dan desir angin yang berbisik pelan. Seolah bumi sendiri menahan napas menunggu sesuatu yang kelam terjadi. Di tengah lapangan tanah yang lembab, Ratih berlutut. Di depannya, terhampar sesajen sederhana, bunga melati yang sudah mulai layu, kemenyan yang mengepul, dan dua lilin hitam yang menyala redup. Bau dupa menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah. Ki Darmo berdiri di belakangnya, mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya samar tertutup bayangan. Sudah siap, Ratih? Suaranya berat, seperti datang dari balik kabut. Ratih menunduk, kedua tangannya gemetar. Kalau ini bisa membebaskanku, aku siap. Ki Darmo mengangguk pelan. Ia menancapkan tongkat kayu ke tanah dan mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Ratih. Suaranya bergema aneh, naik turun seperti ombak, menimbulkan getaran halus di dada. Angin mendadak berembus kencang, membuat nyala lilin bergetar liar namun tidak padam. Letakkan bunga itu di depanmu, kata Ki Darmo tanpa menghentikan mantranya. Itu simbol dirimu yang telah layu oleh dosa dan keinginan. Ratih memungut setangkai melati yang sudah coklat di ujung kelopaknya, lalu meletakkannya di atas tanah. Tangannya dingin, tapi di dalam tubuhnya terasa panas yang tak wajar. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar langkah kaki berat mendekat. Ratih menoleh cepat, namun tak melihat siapapun. Langkah itu terus terdengar, semakin dekat, seolah sesuatu yang besar sedang melangkah perlahan ke arah mereka. Jangan menoleh, perintah Ki Darmo lirih. Dia datang.
Ratih menelan ludah. Jantungnya berdetak keras, tubuhnya terasa kaku. Lilin di depannya bergetar semakin kuat, dan dari asap kemenyan muncul bentuk samar, siluet seorang pria. Tinggi, kurus, berambut panjang, dengan wajah kabur seperti bayangan di air. "Dia yang menjemputmu," bisik Ki Darmo. "Jangan melawan. Akui kesalahanmu, maka mungkin rohmu akan diterima." Ratih menggigit bibir. Aku hanya ingin bebas," katanya pelan, suaranya bergetar di antara tangis dan rasa takut. "Aku menyesal, aku tak tahu semua ini akan begini." Bayangan itu tidak menjawab. Ia melangkah lebih dekat, dan Ratih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulangnya. Jiwa yang menukar harta, suara itu akhirnya berbicara, dalam nada rendah namun menggema di sekeliling. "Harus mengganti dengan jiwa yang setara." Ratih menggeleng. "Ambil saja hartaku. Ambil semuanya. Aku tak butuh apapun lagi." Bayangan itu mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah. Dari tubuhnya memancar cahaya kelam, seperti bara yang tertelan malam. "Hartamu tak punya arti tanpa jiwamu, Ratih." Ki Darmo menunduk dalam, tidak ikut bicara. Ia tahu, di titik ini, tidak ada lagi manusia yang bisa menyelamatkan Ratih. Semua sudah menjadi urusan antara roh dan perjanjian. Ratih menunduk, air matanya menetes ke tanah. "Aku bersalah, aku tamak, aku hanya ingin dihargai." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Aku ingin mereka tahu kalau aku juga bisa berarti." Hening. Hanya suara kemenyan yang berdesis saat abu jatuh ke tanah. Lalu, tiba-tiba, angin berhenti berembus. Dunia seolah membeku. Bayangan itu menunduk, lalu mengulurkan tangan. "Jika kau benar menyesal, maka kau tahu apa yang harus dilakukan." Ratih menatap tangan itu, tangan tanpa bentuk, namun terasa begitu nyata. Dalam sekejap, semua kenangan berputar di benaknya. Hari-hari saat ia dihina Bu Mirna, tawa puas saat pertama kali kaya, malam-malam penuh mimpi buruk, dan wajah Arman yang kecewa menatapnya. "Kalau memang ini harga dari semua kesalahanku," katanya pelan, menatap kabut, "aku siap menebusnya." Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu meletakkan kedua tangannya di dada. Ki Darmo memejamkan mata. "Ratih, jangan takut. Alam tahu siapa yang tulus. Jika kau sungguh menyesal, roh itu akan menerima dengan damai." Suara gemuruh halus terdengar, seperti petir jauh di dalam tanah. Lilin hitam tiba-tiba menyala terang, dan bunga melati yang layu di hadapan Ratih perlahan berubah menjadi abu, lalu terbang ke udara. Ratih mulai merasakan sesuatu menarik dari dalam dirinya. Tubuhnya ringan, tapi dadanya sesak. Ia berusaha membuka mata, namun yang ia lihat hanya cahaya putih menyilaukan. Bayangan pria itu mendekat dan berbisik, "Kini kau bebas dari dunia yang kau nodai." Seketika itu juga, Ratih jatuh ke tanah. Tubuhnya diam, mata tertutup, bibirnya membentuk senyum kecil, senyum lega, seolah beban yang ia pikul selama ini akhirnya hilang. Ki Darmo berdiri mematung. Lilin padam sendiri, kemenyan berhenti mengepul. Kabut mulai menipis, menyisakan udara dingin dan sunyi. Ia menatap jasad Ratih, lalu berkata lirih, "Kadang, penebusan bukan tentang hidup atau mati, tapi tentang berani mengakui kesalahan sampai akhir." Fajar perlahan muncul di ufuk timur. Langit berubah oranye pucat, dan cahaya pertama pagi menyinari puncak gunung. Di tempat Ratih berlutut tadi, bunga melati baru bermekaran, segar, putih, dan wangi, seperti tanda bahwa penyesalannya telah diterima alam. Ki Darmo memungut bunga itu, menatapnya lama, lalu meletakkannya di atas batu besar. Ia membisikkan doa pelan sebelum berjalan meninggalkan tempat itu. Dan saat langkahnya menjauh, angin kembali berhembus lembut, membawa harum melati yang seolah mengucapkan selamat tinggal. Untuk Ratih,
Pembantu miskin yang akhirnya menemukan kebebasan lewat penyesalan dan pengorbanan terakhirnya. Kabut tebal masih menggantung di lereng Gunung Kemukus ketika suara langkah beberapa warga memecah kesunyian subuh. Seorang petani yang hendak turun ke pasar melihat sesuatu di bawah pohon besar di tepi jalan setapak. Sebuah sosok perempuan terbaring tenang, mengenakan pakaian hitam polos yang basah oleh embun. "Pak, sini sebentar," seru si petani dengan nada gemetar. Dua orang lainnya mendekat, menyingkap daun pisang yang menutupi sebagian tubuh itu. Di hadapan mereka, seorang wanita dengan wajah pucat tampak tersenyum samar, matanya tertutup seolah sedang tidur. Wajahnya tampak damai, tapi anehnya, tanah di sekitarnya sedikit hangat, seperti baru saja dilalui sesuatu. Salah satu warga menatap leher dan tangan korban, memastikan tak ada luka, tak ada darah, tak ada bekas cekikan, tidak pula tanda-tanda perlawanan. Hanya tubuh dingin dan sepasang lilin hitam kecil di sisi kanan dan kiri. Seperti habis ritual, gumam salah satu warga. Mereka segera memanggil polisi dari pos terdekat. Tak butuh waktu lama, dua mobil patroli datang membawa garis kuning dan petugas berpakaian lengkap. Para warga diminta menjauh, tapi rasa ingin tahu membuat mereka tetap berkerumun dari jauh. Petugas memotret, memeriksa tubuh Ratih perlahan. Salah satu dari mereka membuka dompet kecil yang ditemukan di saku bajunya. Di dalamnya, hanya ada selembar foto Ratih bersama seorang lelaki, Arman, dan secari kertas bertuliskan, "Aku sudah membayar semuanya. Jangan tangisi aku." Kapolsek yang datang langsung dari Sragen berdiri dengan wajah bingung. Tidak ada tanda kekerasan. Jantung normal, tapi tidak berdetak. Ini seperti mati mendadak. Seorang polisi muda mengangguk. "Mungkin karena serangan jantung, Pak." Kapolsek menghela napas. "Mungkin. Tapi kenapa di sini? Di gunung? Dan kenapa ada lilin hitam?" Tak ada yang bisa menjawab. Beberapa warga yang ikut menunggu di bawah menceritakan bahwa mereka pernah melihat Ratih malam sebelumnya, naik bus sendirian, wajahnya kosong, tapi matanya seperti tahu kemana ia akan pergi. Salah satu pedagang di pasar Sragen bahkan sempat bicara dengannya. Dia sempat bilang mau minta maaf sama seseorang di atas gunung, ucap si pedagang. "Saya kira dia cuma ziarah biasa." Ketika jasad Ratih diturunkan dengan tandu ke mobil ambulans, matahari mulai naik perlahan di balik kabut. Sinar oranye menembus pepohonan, menyinari wajahnya yang tetap tersenyum. Beberapa warga bergidik pelan. Tak ada yang berani bicara, tapi bisikan mulai terdengar di antara mereka. Katanya dia yang dulu kaya mendadak itu, ya? Iya, Bu Ratih, mantan pembantu Bu Mirna. Dengar-dengar, dia ikut pesugihan di sini. Ah, jangan ngomong sembarangan. Tapi kok matinya aneh? Ya? Dalam waktu sehari, kabar itu menyebar cepat ke seluruh Sragen. Kematian Bu Ratih menjadi bahan pembicaraan di warung kopi, pasar, dan grup WhatsApp warga. Tak sedikit yang mengaitkan kematiannya dengan pesugihan Gunung Kemukus, legenda lama yang tak pernah benar-benar hilang. Di sisi lain, polisi berusaha meredam rumor itu. Mereka menulis laporan resmi, diduga meninggal alami akibat kelelahan dan cuaca dingin. Namun bahkan mereka sendiri tidak yakin. Beberapa petugas mengaku merasa diawasi selama proses olah TKP, seolah ada mata yang mengintip dari balik pepohonan. Ki Darmo, sosok dukun yang biasa mengatur ritual di gunung itu, menghilang sejak malam sebelumnya. Rumah kecilnya di kaki gunung ditemukan kosong, hanya tersisa dupa yang sudah padam dan jejak kaki menuju arah puncak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian warga percaya ia ikut, dipanggil, bersama Ratih. Sebagian lagi mengatakan ia lari karena takut disalahkan. Sementara itu, di desa tempat Ratih dulu tinggal, suasana muram menyelimuti. Arman duduk lama di depan rumahnya sambil memegang foto mereka berdua. Ketika berita kematian Ratih sampai ke telinganya, ia hanya diam, menatap kosong ke tanah.
Dia cuma pengen dihargai, katanya pelan pada seorang tetangga. Tapi caranya salah. Beberapa warga yang dulu menghina Ratih kini terlihat menyesal. Termasuk Bu Mirna, yang kini hidup sederhana setelah bangkrut. Ia menatap berita di televisi yang menampilkan foto Ratih terakhir kali, lalu mematikan TV tanpa sepatah kata pun. Di matanya, ada sesuatu yang jarang terlihat, penyesalan. Di Gunung Kemukus, tempat tubuh Ratih ditemukan, bunga melati mulai bermekaran liar. Aroma harumnya terasa kuat, seolah menggantikan bau dupa yang dulu menyelimuti tempat itu. Setiap peziarah yang lewat mengaku bisa mencium bau melati yang muncul tanpa sebab. Malam-malam berikutnya, beberapa warga melaporkan hal aneh. Lilin hitam kadang muncul di batu tempat Ratih ditemukan, menyala sendiri tanpa ada yang menyalakan. Dan setiap kali itu terjadi, angin akan berembus lembut, membawa suara samar seperti bisikan wanita. Aku sudah membayar semuanya. Polisi tak bisa menjelaskan fenomena itu, tapi masyarakat sudah menamai tempat itu, Batu Penebus. Sebuah titik di lereng gunung yang dipercaya sebagai tempat jiwa-jiwa yang menyesal mencari damai. Meski tak ada bukti, cerita tentang Bu Ratih kembali membangkitkan ketakutan lama. Gunung Kemukus, yang sempat sepi dari pengunjung, kembali ramai oleh mereka yang ingin mencoba peruntungan. Rumor menyebar cepat, katanya, kalau bunga melati di Batu Penebus layu di tanganmu, maka roh Ratih telah memilihmu untuk melanjutkan perjanjian lama. Dan begitulah, lingkaran keinginan, dosa, dan penyesalan pun berputar lagi. Sementara di tempat jauh, kabut menutupi puncak gunung. Aroma melati samar terbawa angin. Seakan Ratih masih di sana, diam, menunggu mereka yang masih berani menukar jiwa demi kekayaan. Langit mendung menutup pagi di pemakaman desa. Tanah masih basah setelah hujan malam tadi, dan udara membawa aroma bunga kenanga yang menyengat. Di antara batu nisan yang berderet, satu liang baru tampak menonjol. Tanahnya masih merah, dengan papan kayu bertuliskan sederhana. Ratih, diterima dalam kedamaian. Namun kedamaian tampak jauh dari apa yang dirasakan mereka yang hadir. Hanya segelintir orang datang, beberapa warga, petugas desa, dan Arman yang berdiri paling depan dengan wajah kaku. Tangannya menggenggam bunga melati, matanya sembab, tapi tak setetes air mata jatuh. Ia menatap tanah itu lama, seolah masih berharap Ratih akan muncul dan menyapa seperti dulu, dengan senyum lelah tapi tulus. Tapi yang ada hanya keheningan, diselingi suara angin yang melintasi pepohonan, membawa bisikan samar dari kejauhan. Seorang ibu tua mendekat, menepuk pundaknya pelan. Sudahlah, men. Semua sudah kehendak Tuhan. Arman mengangguk tanpa menoleh. Tapi caranya terlalu menyakitkan, Bu. Warga lain berbisik di belakang, sebagian mendoakan, sebagian masih membicarakan kabar pesugihan yang beredar. Arman mendengarnya, tapi memilih diam. Ia tahu Ratih bukan wanita jahat. Hanya seseorang yang terlalu lama disakiti dan akhirnya tersesat mencari arti harga diri. Beberapa menit setelah doa selesai, satu sosok yang tak disangka muncul di pinggir pemakaman. Bu Mirna. Ia memakai kerudung hitam, berdiri jauh dari kerumunan. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali dilihat orang. Tak ada mobil mewah, tak ada perhiasan mencolok seperti dulu. Ia datang dengan langkah perlahan, menunduk, membawa sebuket bunga putih di tangan. Arman menatapnya sekilas, lalu berbalik. Tidak ada amarah, hanya kelelahan. Bu Mirna berjalan mendekat ke pusara Ratih. Ia berlutut, meletakkan bunga di atas tanah, dan berbisik pelan, hampir tak terdengar. Maafkan aku, Ratih. Aku yang membuatmu jadi seperti ini. Tangisnya pecah pelan. Beberapa warga hanya bisa saling pandang, tidak ada yang berani mendekat. Arman, setelah lama menatap tanah, akhirnya ikut melangkah mendekat. Kalau ibu benar-benar menyesal, katanya datar, doakan dia. Jangan cuma menangis. Bu Mirna menatap Arman,
Matanya merah. Aku tak tahu cara menebusnya. Semua harta yang dulu kubanggakan, sekarang habis. Tapi kenapa rasa bersalah ini tidak ikut pergi? Arman menghela napas. Karena penyesalan tidak bisa dibayar dengan uang, Bu. Sama seperti Ratih, yang menukar hidupnya demi harga diri. Tak ada kata lagi. Hanya suara desir angin yang membuat dedaunan di sekitar bergoyang pelan. Hujan tipis mulai turun, membasahi tanah merah itu. Beberapa warga satu persatu meninggalkan pemakaman, tapi Arman tetap di sana, berdiri di bawah rintik hujan. Ia menatap batu nisan Ratih, lalu menunduk berdoa pelan. Semoga kau tenang, Ratih. Aku tahu kau cuma ingin dianggap. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu Ratih belum sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti janji yang belum selesai. Malam itu, desa menjadi sepi. Hujan sudah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Rumah Ratih di pinggir jalan tampak gelap, tak ada lampu menyala. Sejak kematiannya, rumah itu kosong. Namun beberapa warga yang lewat malam itu bersumpah mendengar suara tawa lirih dari dalam. Suara wanita, pelan dan panjang, diikuti suara langkah lembut seperti seseorang berjalan di lantai kayu. "Ah, mungkin tikus," kata salah satu warga, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika mereka melihat jendela rumah Ratih, tirai bergerak perlahan seolah ada yang menyingkap dari dalam. Arman yang mendengar kabar itu keesokan harinya, datang sendiri ke rumah tersebut. Ia berdiri di depan pagar yang mulai berkarat. Pintu depan tertutup rapat, tapi di ambang jendela masih tergantung tirai lama warna krem yang pudar. "Ratih," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk halaman, rerumputan tinggi menyentuh kakinya. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam rumah. Arman berhenti di depan pintu, hendak mengetuk, tapi kemudian tercium aroma samar melati, harum lembut yang tak mungkin ada di rumah kosong seperti itu. Ia menunduk. Di depan pintu, ada setangkai bunga melati segar, baru dipetik. Arman menatapnya lama, lalu memungutnya perlahan. "Kalau kau masih di sini," katanya lirih, "beristirahatlah. Tak ada yang menghinamu lagi. Semua sudah berakhir." Tapi saat angin berembus dari dalam rumah, ia mendengar suara samar, seperti bisikan halus di telinganya. Semua belum berakhir." Arman mematung. Suara itu jelas suara Ratih. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Perlahan ia mundur, meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Ketika ia menoleh sekali lagi, tirai jendela bergoyang sendiri, dan bayangan samar seorang wanita terlihat berdiri di baliknya, memandang keluar dengan senyum kecil di wajahnya. Keesokan paginya, warga menemukan bunga melati berserakan di depan rumah Ratih. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, tapi sejak hari itu, tak ada satupun orang yang berani lewat di depan rumah itu setelah matahari terbenam. Bagi sebagian orang, kisah Ratih hanyalah peringatan tentang pesugihan dan kutukan. Namun bagi mereka yang mengenalnya, kisah itu lebih dari sekadar legenda. Itu adalah cerita tentang seorang wanita yang terlalu lama dihina hingga lupa siapa dirinya, lalu membayar mahal demi dihargai. Harta bisa datang dan pergi, dendam bisa memuaskan sesaat, tapi pada akhirnya, yang tertinggal hanyalah penyesalan. Dan di malam-malam sunyi di desa itu, terkadang aroma melati kembali muncul di udara. Lembut, manis, dan dingin. Seakan Ratih masih berjalan di antara mereka, mencari damai yang belum juga ia temukan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar.
Sampai jumpa di kisah selanjutnya.